Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBI River of Life. 1 Tesalonika 5 ayat 8, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah setiap hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur dan senantiasa menjadi umat yang percaya akan Tuhan. Pastikan saya dan saudara dibawa oleh Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Opili Jarugu. Kami percaya dalam setiap pertemuan, Tuhan akan mengawal dan memberkati saya dan saudara melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita mengikuti ibadah tempat, waktu, mengenakan pakaian yang rapi, menggunakan posisi tubuh yang baik, konsentrasi penuh selama beribadah, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, menyiapkan buku, Alkitab, dan catatan, berdoa bersama setelah ibadah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan, membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari GBI River of Life. Dimanapun Anda berada hari ini, saya ingin percaya bahwa Tuhan bersama kita. Dan jika kita ada sebagaimana ada kita hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita, karena Dia adalah tempat perlindungan, tempat persandaran kita yang paling tepat, paling kokoh dan paling kuat. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan penyelamat setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama katakan, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want
adalah penyelamat hidup kami Tuhan. Kubu pertahanan bahkan tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kesempatan baru untuk kami bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersatu melalui pujian, penyembahan dan doa kami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Satu tujuan kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu yang hidup, berbakti di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya bagi kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan, saya ingin percaya bahwa kita merasakan sukacita di hati karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama bersukacita untuk Tuhan melalui pujian kita. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kita bersama-sama katakan pujian dari awal. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua meyakini bahwa kebahagiaan Tuhan adalah selamanya dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk selalu setia terhadap setiap kehidupan kita. Saya ingin percaya masih bersemangat Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan lagi pujian kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita dimanapun kita berada dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkau saja pemulih setiap kehidupan kami, yang mampu memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus.
dengan mencucurkan air mata akan menua dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya dengan penuh semangat kita katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menua dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya bahwa setiap apa yang kita tabur suatu saat pasti akan kita tuai, dan Tuhan tidak pernah tutup mata atas apapun yang kita lakukan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang bagi kita, yang kita dengarkan hari ini boleh memberikan kita kekuatan baru, semangat baru dalam menjalani setiap keseharian kita. Pujian ini sangat sederhana namun semoga bisa memberkati kita semua. Mari kita mau sama-sama katakan, You are forever in my life, Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Dengan persekutuan Roh Kudus melalui Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Kami mengawali dengan bersyukur atas pimpinan, bimbingan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, atas berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan yang memungkinkan kami pada hari ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan menaikkan setiap doa syafaat kami. Karena kami percaya Engkaulah junjungan kami, Engkaulah pengharapan kami, maka kepadamu-lah kami memohon. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat GBI River of Life, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Alaikum. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Pastor Junaidi Salim yang sudah memberikan saya kesempatan sekaligus kepercayaan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini melalui khotbah. Kalau saya tidak salah ingat, ini sudah ketiga kali. Berarti Bapak Gembala Pastor Junaidi Salim sudah memberikan kesempatan sekaligus kepercayaan kepada saya untuk berkhotbah sebanyak 3 kali sampai pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada jemaat GBI River of Life yang sudah mendengarkan khotbah saya. Saya tahu kualitas khotbah saya jauh daripada sempurna. Maka kalau ada orang yang masih mendengarkan, puji Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Harapan doa saya, jemaat GBI River of Life beserta pelayan-pelayannya, pengurus gereja, gembala beserta keluarga masing-masing, bahkan harapan doa saya, pelayanan di gereja GBI River of Life diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita membaca dari satu bagian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 20. Saya membacakan untuk kita dan jemaat Tuhan mendengarkannya. Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan kita setiap hari sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari nats firman Tuhan ini, dari satu frasa firman Tuhan ini, saya memberikan tema sederhana dari khotbah ini. Bersyukur selalu, bukti integritas diri seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Bersyukur selalu, bukti integritas diri seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, berarti ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, berarti juga ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Yang saya maksud dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di sini adalah orang Kristen yang tidak ada Kristus,
tanpa Kristus di dalam hidup mereka. Orang-orang mengistilahkan KTP, Kristen tanpa Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau orang-orang yang kurang sungguh-sungguh, orang Kristen yang kurang sungguh-sungguh, tidak ada Kristus, tanpa Kristus di dalam hidupnya, maka sebaliknya, orang Kristen yang sungguh-sungguh ada Kristus di dalam hidupnya. Dan kalau ada Kristus di dalam hidup seorang Kristen, maka hidupnya, kehidupannya, buah kehidupannya, perbuatannya sesuai dengan Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Dan buah kehidupan, perbuatan yang sesuai dengan Kristus, yang sesuai dengan firman Tuhan adalah bukti integritas diri seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Salah satu bukti integritas diri sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh dari nats firman Tuhan, dari satu frasa firman Tuhan hari ini adalah bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Sebab kalau orang tidak bisa bersyukur selalu, berarti orang itu bersyukur hanya pada saat-saat tertentu. Saya memberikan istilahnya bersyukur situasional. Kalau orang hanya bersyukur situasional, maka hal itu membuktikan bahwa dia tidak punya integritas diri sebagai orang Kristen sungguh-sungguh. Karena dia tidak bersyukur selalu dan hanya bersyukur situasional, sekaligus membuktikan bahwa dia adalah orang Kristen yang kurang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena firman Tuhan, ya, nats firman Tuhan, satu frasa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, karena itu orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti, ya, bersyukur selalu, bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Sekarang apa dan bagaimana bersyukur senantiasa dan atas segala sesuatu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur artinya perasaan penghargaan dari si penerima kebaikan kepada si pemberi kebaikan. Perasaan penghargaan dari si penerima pertolongan kepada si pemberi pertolongan. Perasaan penghargaan dari si penerima berkat kepada si pemberi berkat. Tentu saja si pemberi kebaikan, si pemberi pertolongan, si pemberi berkat hanya Tuhan saja. Sedangkan si penerima kebaikan dari Tuhan, si penerima pertolongan dari Tuhan, si penerima berkat daripada Tuhan adalah kita manusia. Maka sebagai orang Kristen sungguh-sungguh, sebagai jemaat Tuhan, pada saat kita merasakan kebaikan Tuhan, pada saat kita merasakan pertolongan Tuhan, pada saat kita menerima berkat dari Tuhan, kita wajib mengucap syukur. Itu sedikit pengertian daripada bersyukur. Tetapi ingat, jangan lupa bahwa bersyukur tidak hanya pada saat kita diberikan atau menerima saja, tetapi selalu. Bersyukur selalu. Selalu berdasarkan nats firman Tuhan atau satu frasa firman Tuhan hari ini. Satu, senantiasa. Dua, atas atau dalam segala sesuatu. Preposisi atau kata depan dalam, saya baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Berarti
Bersyukur selalu ya artinya yang pertama senantiasa. Arti yang kedua, atas atau dalam segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senantiasa bicara soal waktu. Kapan saja kita harus mengucap syukur. Hari ini kita mengucap syukur, besok kita jangan lupa mengucap syukur. Hari ini kita mengucap syukur, besok kita mengucap syukur, lusa kita jangan lupa mengucap syukur. Hari ini kita mengucap syukur, besok kita mengucap syukur, lusa kita mengucap syukur, dan seterusnya kita mengucap syukur. Pokoknya kapan saja kita harus mengucap syukur. Jadi bersyukur senantiasa lintas waktu. Bukan hanya satu hari, bukan hanya satu minggu, bukan hanya satu bulan, bukan hanya satu tahun, bukan hanya satu dekade, tetapi lintas waktu. Kapan saja, sampai kapanpun kita wajib bersyukur. Itu pengertian daripada bersyukur senantiasa. Sekarang bersyukur selalu. Lalu dalam arti atau bicara soal sikon, situasi dan kondisi, atau bicara soal keadaan, berarti dalam segala sikon, dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala keadaan, atau dengan kata lain, dalam keadaan apapun hidup yang kita alami, kita mesti mengucap syukur. Keadaan baik kita mengucap syukur, keadaan tidak baik pun kita harus mengucap syukur. Suka kita mengucap syukur, duka pun kita harus mengucap syukur. Senang kita mengucap syukur, susah pun kita harus mengucap syukur. Sehat kita mengucap syukur, sakit pun kita harus mengucap syukur. Untung kita mengucap syukur, rugi bahkan kehilangan pun kita harus mengucap syukur. Bahagia kita mengucap syukur, menderita pun kita harus mengucap syukur. Kita diterima di sebuah perusahaan untuk bekerja di sana, kita mengucap syukur. Saat di PHK pun kita harus mengucap syukur. Kita diterima, anak-anak muda cinta diterima, kita mengucap syukur. Cinta ditolak, kita pun mengucap syukur. Itu artinya bersyukur selalu. Sebab kalau kita hanya bersyukur pada satu sisi saja, saat keadaan baik kita bersyukur, tetapi keadaan tidak baik kita bersungut-sungut. Sehat kita bersyukur, sakit kita bersungut-sungut. Untung kita bersyukur, rugi kehilangan kita bersungut-sungut. Bahagia kita bersyukur, menderita kita bersungut-sungut. Cinta diterima kita bersyukur, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya bukan lagi bersyukur selalu, tapi bersyukur situasional. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau bersyukur situasional, maka dasarnya bukan lagi firman Tuhan, tapi hidup kita, mood kita, perasaan kita. Keadaan baik kita mengucap syukur, keadaan tidak baik kita tidak mengucap syukur. Maka mengucap syukur seperti ini, mengucap syukur situasional, jelas tidak sesuai dengan Kristus, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena nats firman Tuhan, satu frasa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ucaplah syukur senantiasa atas atau dalam segala sesuatu. Ucaplah, kata perintah berarti mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Adalah perintah yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Apapun keadaan kita, kapanpun ya itu, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, mau menurut kita bahagia atau tidak, kita diperintahkan, kita wajib, kita harus mengucap syukur. Itu arti daripada bersyukur selalu, senantiasa, atas atau dalam segala sesuatu. Bapak Ibu
saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur selalu, senantiasa atas segala sesuatu, bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Tidak mudah untuk bersyukur selalu, tidak mudah untuk mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apalagi dalam hal-hal, pada saat dalam hal-hal kita mengalami musibah. Di situ tidak mudah bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bukan berarti tidak ada orang yang bisa melakukannya. Saya berpikir beratnya mengucap syukur selalu sebagai bukti bahwa bersyukur selalu adalah bukti integritas diri seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukti integritas diri yang sangat tinggi. Tetapi bukan berarti orang tidak bisa mencapainya. Bukan berarti orang tidak bisa melakukannya. Memang harus kita akui, bukan hanya tidak mudah untuk melakukannya, lingkungan kita juga tidak mendukung, kebiasaan kita tidak mendukung, kebiasaan lingkungan kita tidak mendukung. Mana ada ya orang tua anaknya tidak naik kelas lalu mengucap syukur. Tetapi bukan berarti tidak ada orang tua pada saat anaknya tidak naik kelas tidak bisa mengucap syukur. Saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian. Seorang bapak mengucap syukur karena anaknya tidak naik kelas. Pada saat itu seorang ayah pulang dari pekerjaannya. Lalu istrinya kasih tahu dia bahwa anak mereka tidak naik kelas. Lalu ayahnya melihat rapornya. Betul, 45. Lalu dia tanya kepada anaknya, "Nah, nilai 45 ini kamu dapat belajar atau tidak?" Anaknya bilang, "Bapak tidak belajar." Lalu bapaknya memotivasi anaknya untuk tidak putus asa, untuk tidak menyesal, tetapi bangkit dari keterpurukan itu. Orang tuanya bilang, bapaknya, ayahnya bilang, "Tak usah putus asa, tak usah menyesal. Tidak belajar saja dapat 45. Apalagi kalau belajar bisa dapat 89. Pokoknya kamu berubah. Tahun ajaran baru belajar baik-baik. Kalau mau undang teman-temanmu, WA teman-temanmu. Kita mengucap syukur bersama-sama. Lalu setelah itu kita makan bersama." Lalu anaknya bilang begini, "Saya pindah saja, Pak. Saya malu dengan teman-teman." Orang tuanya dengan wibawa yang ada padanya. "Tidak. Kamu harus sekolah di sekolah yang sama, kalau bisa di kelas yang sama, di bangku yang sama, wali kelas yang sama." Buktikan kepada orang tua, utamanya kepada Tuhan, bahwa kamu mau berubah, berjanji untuk belajar pada tahun ajaran baru nanti. Kalau mau, silakan undang teman-teman. Anaknya mau, lalu dia undang teman-temannya. Mereka ke KFC, mereka makan sama-sama. Sebelum mereka makan, ayahnya berdoa, "Tuhan, sebagai manusia kami kecewa anak kami tidak naik kelas. Tapi kami bersyukur dengan peristiwa ini anak kami mau berubah. Dan karena perubahan itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau menolong dia pada tahun ajaran baru supaya dia bisa memenuhi janjinya untuk belajar dan belajar." Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, bersama dengan teman-temannya, kami mau makan bersama. Berkati, amin.
Bapak Ibu, orang tua seperti ini ada satu di antara ribuan orang tua, bahkan puluhan ribu orang tua, tapi tetap ada yang bisa mengucap syukur atas segala sesuatu. Ada seorang penginjil dari India, namanya Sadhu Sundar Singh. Satu saat dia pergi penginjilan. Kata orang dunia hari itu sial bagi Sadhu Sundar Singh, karena hari itu dia dirampok habis-habisan. Bahkan dia bukan hanya dirampok habis-habisan, dia juga dipukulin habis-habisan sehingga dia babak belur. Tapi puji Tuhan, hari itu nyawanya masih terselamatkan. Lalu dia sampai ke rumah, diambilnya diarinya, catatan hariannya. Di dalam diarinya, dalam catatan hariannya, dia menulis 3 hal. Tuhan, hari ini saya mengucap syukur. Ya, harta saya, bawaan saya diambil, tapi tidak semua. Hanya yang dia bawa yang diambil, yang dia tidak bawa masih banyak. Karena itu dia mengucap syukur. Kedua, Tuhan, hari ini saya mengucap syukur karena saya dirampok, ya, tapi nyawa saya tidak dirampok. Karena itu saya mengucap syukur, nyawa saya masih Tuhan selamatkan. Terima kasih. Yang ketiga, Tuhan, hari ini saya mengucap syukur sekalipun saya dirampok, tetapi saya tidak merampok. Jadi ada saja orang-orang yang bisa bersyukur selalu, senantiasa atas atau dalam segala sesuatu. Tetapi saya pikir harus kita akui, sekalipun demikian ada orang-orang yang bisa mengucap syukur seperti contoh tadi, tetapi mengucap syukur senantiasa atas atau dalam segala sesuatu tetap bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Karena itu pada kesempatan ini saya memberikan beberapa tips, 3 tips supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa atas atau dalam segala sesuatu. Yang pertama, bandingkan kemungkinan keadaan yang lebih buruk daripada keadaan yang sedang kita alami. Bandingkan kemungkinan keadaan yang lebih buruk daripada keadaan yang sedang kita alami. Misalnya, ini bukan harapan, bukan doa. Ya, ini hanya contoh. Tak usah diharapkan, tak usah juga didoakan. Misalnya kita kecelakaan. Dalam kecelakaan itu tangan kita putus 1, patah 1. Bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur karena tangan kita sudah putus, sudah patah 1? Bandingkan kemungkinan keadaan yang lebih buruk daripada tangan putus 1. Keadaan yang lebih buruk daripada tangan putus 1 adalah tangan putus 2. Tetapi itu belum terjadi, tidak terjadi. Maka kita bisa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Ya, sekalipun ya putus tangan 1, tetapi masih ada 1 Tuhan pelihara. Tapi kalau dua-duanya putus, apakah kita bisa mengucap syukur? Tadi mengucap syukur senantiasa atas atau dalam segala sesuatu adalah perintah. Wajib, harus. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Berarti kalau 2 tangan putus, kita harus bisa mengucap syukur. Bagaimana caranya? Kita bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk daripada 2 tangan putus. Keadaan yang lebih buruk daripada 2 tangan putus adalah ya 2 kaki juga ikut putus. Tetapi tidak terjadi. Hanya 2 tangan yang putus. Maka dari situ kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, hanya 2 tangan yang putus. Ya, kaki masih utuh.
Tapi kalau dua tangan putus, dua kaki putus, kita masih bisa bersyukur? Harus, wajib kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Kita bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk daripada dua tangan putus, dua kaki putus. Keadaan yang lebih buruk daripada dua tangan putus, dua kaki putus adalah leher putus atau muka cium aspal. Kalau mulut atau muka cium aspal, saya pernah ketemu orang tabrakan cium aspal. Dari jidatnya rata. Ya. Masih hidup. Kalau mati, tidak apa-apa. Dia tidak tahu, tapi masih hidup. Tapi tidak terjadi. Leher tidak putus, muka tidak cium aspal. Hanya dua tangan, hanya dua kaki putus. Leher tidak putus, maka kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, sekalipun dalam kecelakaan ini dua tangan putus, dua kaki putus, tapi masih utuh leher, masih bersih muka, sehingga kita bisa mengucap syukur. Itu yang pertama. Supaya kita bisa mengucap syukur, lebih mudah mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu, supaya kita bisa bersyukur selalu. Tips pertama, bandingkan keadaan yang lebih buruk daripada keadaan yang sedang kita alami. Yang kedua, tips yang kedua, biasakan melihat ke bawah, jangan ke atas. Biasakan melihat ke bawah, jangan ke atas. Maksud saya, perhatikan lingkungan kita, sekitar kita. Ada orang-orang yang kurang dari kita. Dari sisi apa saja, dari sisi finansial atau dari sisi jabatan dan lain sebagainya. Ada orang yang kurang dari kita, ada orang yang lebih dari kita. Supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa atas atau dalam segala sesuatu, biasakan melihat ke bawah, jangan ke atas. Kalau melihat ke atas, kita hanya punya motor, kita lihat ke atas, selalu lihat ke atas. Kita melihat mereka punya mobil, mobilnya bukan hanya 1, 2. Lalu kita mulai bandingkan dengan diri kita, maka bisa jadi kita minder. Kalau kita bandingkan diri ke atas, bahkan bukan sampai di situ, kita bisa iri. Kalau sudah iri, maka bisa kita melakukan dosa lain supaya kita mendapatkan seperti yang dia punya. Kita usaha. Kalau usaha kita halal, tidak masalah. Tapi kalau haram, kita tahu banyak orang mendapatkan harta, untuk mendapatkan harta saja meninggalkan gereja, meninggalkan imannya. Kalau kita selalu melihat ke atas, kita karyawan, dia pejabat, kita ingin seperti dia, supaya seperti dia, supaya bisa seperti dia, kita sombong. Supaya dapat seperti dia, suaminya jenderal. Teman saya itu suaminya jenderal. Kata hatinya, kata hati seorang perempuan itu, saya juga mau kalau suami saya jenderal. Maka akhirnya dia meninggalkan agamanya, dia meninggalkan imannya, lalu nikah dengan seorang jenderal. Barangkali Bapak Ibu tahu siapa yang saya maksud. Tetapi pada bagian ini saya mau katakan, bandingkan diri atau biasakan diri, jangan ke atas. Biasakan lihat, jangan ke atas tapi ke bawah. Kalau kita hanya punya motor, kita lihat ke bawah, ternyata masih banyak orang yang kurang dari kita.
Masih banyak yang hanya punya sepeda, bahkan tidak punya sepeda. Maka kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih, sekalipun saya hanya punya motor ini sudah 1 periode, ya, sudah memasuki 2 periode, 5 tahun kedua, sudah mau dekat dengan hayatnya. Tetapi saya mengucap syukur, ya, melihat mereka masih banyak yang tidak punya seperti saya punya. Mereka masih banyak yang hanya punya sepeda, hanya jalan kaki, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa mengucap syukur. Ya, kalau kita hanya punya sepeda, masih bisa mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur kalau kita bisa, ya, melihat ke bawah. Kalau kita biasakan melihat ke bawah, kita lihat sekitar kita, ternyata masih banyak orang yang tidak punya sepeda. Ke sekolah jalan kaki, ke pekerjaan jalan kaki, dengan jarak yang tidak sedikit. Sedangkan kita masih bisa, ya, naik sepeda, sekalipun dayung, capek untuk dayung, tapi masih lebih ringan, lebih cepat daripada jalan kaki. Maka dari situ kita bersyukur. Kalau kita selalu melihat ke atas, ingat, kita iri. Dan kalau kita iri, kita sudah bisa melakukan dosa lain, termasuk tinggalkan, ya, iman kita. Saya memberikan satu ilustrasi. Ada seorang guru mau pensiun. Dia punya murid terbaik 2 orang. Dia memanggil 2 murid terbaik ini, lalu dia mengatakan kepada mereka, saya sudah mau pensiun dan sebagai murid terbaik saya akan memberikan hadiah untuk kalian berdua. Tetapi syaratnya, yang meminta terakhir dapat 2 kali lipat. Artinya kalau yang pertama meminta 2 mobil, otomatis yang meminta terakhir dapat 4 mobil. Kalau yang pertama meminta 10 miliar, otomatis yang meminta kedua dapat 20 miliar. Kalau yang pertama meminta 10 rumah, maka yang meminta terakhir otomatis dapat 20 rumah. Setuju? Kata murid-muridnya setuju. 1 minggu masih bersabar, 2 minggu masih bersabar, 3 minggu masih sabar, 1 bulan, 1 teman tidak sabar lagi. Lalu dia cari temannya, dia cekik lehernya, mau minta atau tidak. Kalau tidak minta hari ini, atau paling lama besok, saya cekik lehernya. Lalu temannya bilang, baik, saya minta besok. Malam hari dia pikir, kalau saya minta duluan, dia dapat 2 kali lipat. Kalau saya minta 10 mobil, dia dapat 20 mobil. Dia enak sekali. Lalu dia putar otak, bagaimana supaya dia minta, tetapi temannya yang cekik lehernya tadi merasakan akibatnya. Lalu besok pagi dia datang kepada guru, guru, saya mau meminta. Lalu guru berkata, masih ingat syaratnya? Ingat guru. Apa yang kamu minta? Guru, saat ini juga saya minta guru, cungkil mata saya sebelah 1. Kalau matanya dicungkil 1, yang terakhir dicungkil 2. Itu akibatnya. Kalau kita selalu melihat ke atas, kita iri, lalu kita iri, bisa kita tinggalkan, ya, kita melakukan dosa-dosa lainnya. Kita bisa meninggalkan agama kita. Bahkan, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang aneh di dalam hidup kita. Karena itu, supaya kita bisa bersyukur senantiasa atas atau dalam segala sesuatu, biasakan diri melihat ke bawah. Lihat sekitar kita, pasti banyak sekali orang-orang yang kurang dari kita. Ada juga orang yang lebih daripada kita. Tapi supaya kita bisa bersyukur selalu, senantiasa atas segala sesuatu, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Itu caranya kita bisa bersyukur selalu. Tips yang ketiga, yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Saya akan bacakan untuk kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat ini jelas bahwa mengucap syukur selalu, senantiasa, atas atau dalam segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Kalau bersyukur selalu adalah kehendak Tuhan, tidak ada kehendak Tuhan yang merusak hidup kita, yang menghancurkan masa depan kita. Rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bagi kita. Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya pada hal-hal tertentu, tetapi dalam segala sesuatu. Berarti kalau kita mengalami musibah, Allah bisa turut bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan melalui musibah itu. Ada seorang pelaut. Satu kali kapalnya karam di suatu pulau yang tidak ada orang. Dia berpikir, saya punya Tuhan, saya masih bisa berdoa. Tuhan pasti tolong saya mengirim pertolongan. Tapi hanya ada satu kemungkinan. Dalam pikirannya hanya ada satu kemungkinan pertolongan, yaitu Tuhan suruh kapal lewat pulau itu. Lalu untuk mempertahankan hidup, setiap hari dia cari apa saja yang bisa dimakan di hutan itu. Setiap hari dia hidupkan api, apa saja yang bisa dimasak, dia masak di situ lalu dia makan sehingga dia masih bisa hidup. Setiap hari dia berdoa, 1 minggu dia berdoa, bahkan disertai dengan puasa. 1 bulan dia berdoa, Tuhan belum kirim kapal. Satu kali dia meninggalkan gubuknya, dia lupa mematikan api yang dia sempat hidupkan untuk memasak makanan paginya. Dia pergi ke hutan mencari makanan untuk siang dan sore. Tetapi sepulangnya ke gubuk, dia tidak melihat gubuknya lagi. Dia hanya melihat gubuknya rata dengan tanah, dimakan oleh si jago merah. Dia marah sekali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak kirim pertolongan. Engkau tidak kirim kapal. Tapi mengapa Engkau membakar gubuk saya? Dia marah-marah kepada Tuhan. Sambil dia marah-marah, dari jauh kelihatan ada kapal mendekati pulau di mana dia ada. Kapal itu semakin besar karena mendekati pulau di mana dia ada. Singkat cerita, ABK turun mengambil dia. Lalu dia dibawa di atas kapal, duduk di samping kapten kapal. Lalu dia bertanya kepada kapten kapal, "Kapten kapal, kenapa kalian bisa datang ke sini? Apakah kalian sudah tahu saya ada di sini, saya terdampar di sini?" Kapten jawab, "Tidak." "Lalu kenapa kalian bisa datang ke sini lalu menolong saya?" Kapten bilang, "Tadi waktu kami lewat laut lepas, kami melihat asap hitam membumbung ke atas." Lalu dia pikir, "Kapten, itu gubuk saya. Gubuk saya terbakar, Kapten. Berarti karena gubuk saya terbakar, maka kalian datang di sini." Kapten bilang, "Iya." Lalu dari situ dia menangis dan minta ampun kepada Tuhan. "Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Saya berterima kasih sebab kalau Tuhan tidak bakar gubuk saya tidak selamat. Tapi dengan Tuhan membakar gubuk saya, orang-orang ini datang
ya menjemput saya. Terima kasih Tuhan, bakar lagi, bakar lagi, bakar lagi. Di balik musibah ada berkat yang tidak pernah kita duga. Memang menjalani musibah, menghadapi musibah tidak enak. Tapi sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, sebagai bukti bahwa kita punya integritas diri sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, bisa bersyukur selalu senantiasa atas segala sesuatu. Di balik musibah kita pun bersyukur sambil berharap dan percaya di balik musibah itu, di ujung masalah, persoalan, pergumulan, ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Amin. Amin. Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Mereka berniat membunuhnya. Lalu kemudian mereka menjualnya. Singkat cerita, sampai di istana Potifar. Tapi di sana dia dikhianati, ya, difitnah oleh istri Potifar, sehingga hal itu membuat dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Tapi itulah cara Tuhan mengangkat dia, ya, dari penjara, keluar penjara, menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi, ya, orang nomor 2 di Mesir, wakil perdana menteri di Mesir. Tidak ada yang menduga, ya, lewat penjara Tuhan sediakan yang terbaik bagi Yusuf. Hal ini sudah sangat menolong kita untuk bisa bersyukur senantiasa atas atau dalam segala sesuatu. Sehingga ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, apapun itu yang kita alami, penderitaan sekalipun, jangan lupa bahwa Tuhan bisa memakai segala keadaan, suka duka untuk kebaikan kita. Percaya saja, di ujung musibah, di ujung persoalan, di ujung pergumulan, ada berkat yang luar biasa, ya, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Buktikan integritas diri kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh dengan bersyukur selalu, senantiasa atas segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang memungkinkan kami untuk duduk diam dengarkan firman-Mu, yang mengajarkan kami untuk bersyukur selalu senantiasa atas segala sesuatu, kapan saja dan apa saja yang kami alami dalam hidup ini. Karena melalui firman-Mu mengajarkan kami, di balik musibah yang kami alami, ada berkat Tuhan tersedia bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini, jemaat Tuhan, setiap mereka yang mendengarkan, belajar mengucap syukur. Mereka yang sudah bisa bersyukur selalu, mereka terus bersyukur selalu. Tapi bagi yang sebelumnya belum bisa bersyukur selalu, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, yang sebelumnya belum bisa bersyukur, setelah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya bisa mengucap syukur. Terpuji nama-Mu dengan persekutuan Roh Kudus melalui Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Opili Jaluhu, yang mengajarkan kita menjadi umat yang berintegritas dan selalu dipenuhi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami mewakili gembala, pelayan, dan seluruh jemaat GBI River of Life
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Ofili Jaluhu. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaannya senantiasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, saya rindu mari kita semua, saya mengajak setiap saudara untuk boleh mengangkat dua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Haleluya. Seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh yang mengikuti ibadah streaming pada pagi ini, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.